Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmaul Husna, NIM 20222225061. Mahasiswa Teknik Informatika di Universitas Teknologi Akbar Makassar. Kali ini saya ingin bercerita tentang komunikasi data. Contoh komunikasi data yang sering digunakan dalam sehari-hari berupa nama perangkat, media transmisi, data yang ditransmisikan, dan manfaat dari komunikasi data tersebut. Smartphone dan smartwatch, media transmisinya Bluetooth. Data yang ditransmisikan seperti pesan, notifikasi telepon, play musik, navigasi, deteksi jatuh dan panggilan darurat, kebugaran dan kesehatan. Manfaatnya sebagai penanda waktu, smartwatch juga berguna sebagai device pendukung untuk menjaga dan memonitor kesehatan tubuh. Kedua, perbandingan media transmisi, koaksial kabel dan wireless network, dan contoh kasus yang cocok. Kelebihan dan kekurangan koaksial kabel tersebut. Pertama, kelebihan dapat ditanam di dalam tanah sehingga biaya perawatan lebih rendah. Kedua, karena menggunakan penutup isolasi, maka kecil kemungkinan terjadi interferensi dengan sistem lain. Tiga, dapat digunakan untuk menyalurkan informasi sampai dengan 100 kanal telepon. Kekurangannya seperti biaya perawatan jauh lebih mahal dibanding kabel lain. Sifatnya rentan terhadap temperatur atau suhu yang ada pada kabel. Terbatas sinyal dan sangat memerlukan bantuan dari repeater agar dapat menambah sinyal jarak jauh. Kelebihan dan kekurangan wireless network. Kelebihannya, media transmisi ini jauh lebih mudah untuk digunakan dan lebih praktis karena tidak ada kabel yang harus disambungkan ke perangkat pengguna. Kekurangannya, terbatasnya jarak jangkauan, terbatasnya bandwidth, biaya yang lebih mahal, interferensi dari gelombang elektromagnetik lainnya, serta lingkungan sekitar. Contoh kasus 1. Untuk menghasilkan kualitas dari gambar dan suara dari siaran televisi, sangat diperlukan suatu jaringan TV kabel yang menggunakan media penghantar kabel koaksial, di mana media penghantar kabel koaksial ini merupakan suatu struktur bus yang sangat efisien pada loop lokal, memungkinkan sebuah kabel tunggal dengan bandwidth yang sangat tinggi untuk dipergunakan secara bersama. Spektrum yang ditransmisikan melalui kabel koaksial mulai dari 0 sampai 500 MHz mewakili bagian penting pada spektrum radio. Contoh kasus yang kedua yaitu di tempat umum seperti kafe, bandara, dan hotel, sering ada jaringan nirkabel yang disediakan sebagai hotspot. Pengguna dapat terhubung ke hotspot ini melalui perangkat mereka untuk mengakses internet. Wireless network, pilihan yang cocok digunakan dari dua jenis transmisi di samping ialah wireless network. Alasannya karena mampu menjangkau area yang lebih luas, berbeda dengan jaringan kabel yang membutuhkan jumlah kabel yang banyak. Apabila ingin membangun jaringan wireless, bahkan dapat menghubungkan Anda ke seluruh penjuru dunia. Tentang pengkodean biner dari 01010110 dengan aturan NRZI. Di sini kita lihat 0 akan dimulai dari atas. Jika 0 bertemu dengan 1, maka dia akan ada perubahan. Dia akan berbelok. Begini, terus di sini 1 bertemu 0, jadi tidak ada perubahan, jadi kita lurus. Terus di sini 0 bertemu 1, maka ada perubahan. Intinya jika 0 bertemu dengan 1, itu akan ada perubahan. Jika 1 bertemu dengan 0, tidak ada perubahan. Jadi di sini 1 bertemu dengan 1, maka ada perubahan. Jadi yang terakhir 0 bertemu
1 bertemu 0 jadi tidak ada perubahan, jadi tetap. Penjelasannya, NRZI non-return to zero inverted adalah salah satu metode pengkodean yang digunakan dalam komunikasi data digital. Dalam metode ini, level sinyal bergantung pada perubahan nilai bit sebelumnya. Aturan NRZI menyatakan bahwa jika bit berikutnya adalah 1, maka sinyal tetap sama seperti sebelumnya. Jika bit berikutnya adalah 0, maka level sinyal akan dibalik dari sebelumnya. Bit pertama adalah 0, sehingga level sinyal akan dibalik dari level sebelumnya. Bit kedua adalah 1, sehingga level sinyal akan tetap sama seperti sebelumnya, dan begitu seterusnya. Di sini 1 bertemu 1, 1 bertemu 1. Bit ke-6 adalah 1, sehingga level sinyal akan tetap sama seperti sebelumnya. Bit ke-7 adalah 1, sehingga level sinyal akan tetap sama seperti sebelumnya. Oke, lanjut pengkodean data biner dari 01, 01, 0110 dengan aturan PSK. Di sini kita lihat gelombang atau PSK atau passive keying merupakan bentuk modulasi yang proses pemodulasian menggunakan cara penggeseran fase. Sinyal gelombang pembawa sinusoidal dengan amplitude dan frekuensi yang dapat digunakan untuk menyatakan sinyal biner 1 dan 0. Tetapi untuk sinyal 0, fase gelombang pembawa tersebut digeser 180 derajat. Jadi kita mulai dari 0, gelombang berakhir di atas. Terus 0 bertemu 1, maka gelombang 1 dimulai dari atas. Begini. Begitupun seterusnya. Jika 1 bertemu dengan 0, maka di sini 0 dimulai dari bawah. Terus 0 bertemu dengan 1, maka akan dimulai dari atas. Dan bertemu 0 lagi dimulai dari bawah. Begini. Di sini 0 bertemu 1, maka dimulai dari atas lagi. Terus dimulai dengan 1, maka gelombangnya diteruskan sampai di 0. Kemudian bertemu 0, jadi dimulai dari bawah. Penjelasan, bit pertama adalah 0 karena bit ini adalah 0, kita menggunakan fase 0 derajat. Bit kedua adalah 1 karena bit ini adalah 1, kita menggunakan fase 180 derajat. Begitupun seterusnya. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.